Shalom saudara, selamat pagi. Kita bertemu kembali di dalam ibadah online kita pagi hari ini. Sebentar kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari saudara siapkan hati saudara. Kita akan menerima berkat dari Tuhan pagi hari ini. Sebelumnya kita naikkan satu pujian. Kita mengatakan bahwa Dia Bapa kita yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa kami yang baik. Engkau Tuhan kami yang setia. We worship you Lord. Mari katakan bersama-sama. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih-Mu Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Amin Tuhan, Engkau tunjukkan kasih setiamu Tuhan bagi hidup kami. Sampai hari ini Tuhan Engkau memelihara kami dengan ajaib. Dan kami bersyukur kami dapat bertemu kembali dalam ibadah kami secara online ini Tuhan. Kami percaya di mana ada nama Yesus ditinggikan, di situ Engkau hadir. Dan kehadiran-Mu melebihi apapun di dunia ini Tuhan. Karena kami percaya Engkau menyediakan berkat terbesar buat kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang memberikan kepada kami pagi hari ini pewahyuan-pewahyuan baru dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu firman-Mu Tuhan Yesus, karena firman-Mu yang menguatkan kami. Berfirmanlah pagi hari ini Tuhan, karena kami siap mendengar. Roh Kudus tolong kami, berikan kepada kami hikmat, berikan kami pewahyuan yang dari Engkau, berikan kami kemampuan untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah, kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Efesus 6 ayat 10-11. Kita baca bersama-sama. Saudara boleh membacanya. Ayat 10
mengatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara, 6 bulan belakangan ini saudara, kita sangat sering sekali mendengar tentang satu kata, yaitu kata imunitas. Saudara, virus COVID-19 ini saudara merubah banyak hal dalam hidup kita. Bukan hanya kita yang ada di Indonesia, tapi yang ada di seluruh dunia saudara. Virus COVID-19 memaksa seluruh dunia saudara untuk be aware saudara ya, dengan sistem imunitas atau kekebalan tubuh. Saudara, sistem imunitas atau kekebalan tubuh adalah sel-sel atau banyak struktur biologis lainnya dalam tubuh manusia yang bertanggung jawab atas imunitas, yaitu pertahanan terhadap organisme untuk melindungi tubuh dari pengaruh biologis luar dengan mengenali dan membunuh patogen. Patogen itu saudara adalah virus, bakteri, ataupun parasit yang berbahaya bagi tubuh manusia. Ya, saudara. Jadi ini sistem imunitas atau kekebalan tubuh, saudara. Itu ada di dalam tubuh kita, saudara. Nah, saudara, mari kita kenali beberapa penyebab menurunnya sistem imunitas tubuh kita, tubuh fisik secara manusia, saudara ya. Yang pertama, saudara, stres. Efek stres, saudara, akan menyebabkan sakit kepala, sakit lambung, nyeri di dada, gelisah, dan lain-lain, saudara. Efek-efek ini akan bergabung sehingga menyebabkan sistem imunitas tubuh harus bekerja lebih keras lagi untuk mempertahankan tubuh dari ancaman yang mengancam kesehatan. Dan kemudian saudara, penyebab menurunnya sistem imunitas tubuh adalah kurang aktif, saudara ya. Kurang berolahraga. Ataupun saudara berolahraga tapi tidak teratur, saudara ya. Beberapa bulan belakangan ini sangat memaksa kita, saudara, untuk stay at home. Tetapi saudara, ketika kita stay at home bukan berarti kita do nothing, bukan berarti kita nggak melakukan apa-apa. Saudara, karena jika kita tidak melakukan apa-apa, kita menonaktifkan, saudara, imunitas tubuh kita akan menurun. Kemudian penyebab menurunnya imunitas tubuh yang lain, saudara, yaitu kurang tidur, saudara. Saat kita tidur, sel-sel dalam darah yang melawan infeksi sedang bekerja menjaga tubuh kita, saudara. Ya, di sana ada proses detox, ada proses pengeluaran racun, saudara. Nah, ketika saudara kita memakai waktu-waktu yang seharusnya kita beristirahat ini, saudara, dengan kita tidak beristirahat, tentu saja ini akan sangat mengganggu, saudara, proses yang terjadi di dalam tubuh kita. Kemudian ada hal lain lagi, saudara, yang membuat sistem imunitas tubuh kita menurun, yaitu dehidrasi. Tubuh kita terdiri dari 60% air. Kekurangan cairan tubuh akan menurunkan sistem imunitas tubuh, saudara. Jadi saudara, kita harus banyak minum air. Tentu saja air yang bermanfaat, saudara ya. Mineral water ya, mineral water. Kemudian saudara, ada lagi, saudara, yang menyebabkan menurunnya sistem imunitas tubuh, yaitu kurang asupan nutrisi, saudara ya. Saudara, kita mungkin kurang mengkonsumsi buah dan sayuran. Ini juga, saudara, berpengaruh menurunkan imunitas tubuh kita. Nah, saudara, bagaimana cara meningkatkan sistem imunitas atau daya tahan tubuh kita, tubuh manusia ya? Saudara, milikilah pola hidup yang benar. Antaranya perbanyak makan sayur dan buah. Kemudian cukup istirahat, hindari stres, rutin berolahraga, hindari rokok dan alkohol, konsumsi vitamin. Saudara, hari-hari ini, saudara, dunia sangat concern, saudara, memperhatikan dengan sangat serius hal-hal di atas tadi, saudara, yang saya sudah paparkan tadi, saudara. Bagaimana imunitas tubuh kita, apa yang harus kita lakukan untuk menaikkan imunitas tubuh kita. Untuk tubuh secara jasmani, saudara, untuk tubuh fisik kita, saudara, yang hanya sebentar di dunia ini, kita diminta bahkan dipaksa saat ini untuk bisa menjaganya dengan baik. Saudara, pagi hari ini, saudara, bolehkah saya mengajukan satu pertanyaan? Buat kita, buat saya juga, saudara. Bagaimana
dengan manusia rohani kita yang bersifat kekal? Adakah kita memperhatikannya, saudara? Adakah kita memperhatikannya? Saudara, manusia roh kita juga seharusnya memiliki sistem imunitas. Atau saudara, disebut spiritual immunity. Saudara, khotbah saya pagi hari ini adalah tentang spiritual immunity atau imunitas rohani. Saudara, Efesus 6 ayat 10 tadi kita baca, saudara. Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Efesus. Dia berkata, akhirnya saudara, berarti saudara ada tulisan-tulisan sebelumnya dengan begitu banyak nasihat-nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, saudara. Rasul Paulus mengambil kesimpulan dari semuanya itu, akhirnya hendaklah kamu kuat. Kamu kuat di dalam Tuhan. Kuat ini bicara tentang kekuatan roh, saudara. Kekuatan roh kita. Be strong in the Lord. Di dalam kekuatan kuasanya. And in the power of His might. Saudara, di ayat 11 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Nah saudara, untuk menjadi kuat, seperti yang dikatakan pada ayat 10, saudara, kita menjadi kuat di dalam Tuhan, menjadi kuat di dalam kekuatan kuasanya, kuasa Roh Kudus, power of Holy Spirit, saudara. Hanya ada satu cara, yaitu yang ditulis di ayat 11, saudara, yaitu kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita tidak bisa memilih hanya satu saja, saudara. Kita tidak bisa memilih untuk mempertahankan atau untuk menaikkan imunitas tubuh kita. Kita hanya memilih berolahraga secara rutin. Dan kita mengabaikan yang lain. Gak bisa, saudara. Kita akan berhadapan nantinya dengan hal-hal yang tidak baik bagi tubuh kita, saudara. Demikian pun untuk manusia rohani kita, saudara. Saudara, untuk menjadi kuat, saudara, di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, kita perlu, bahkan saudara dikatakan kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Seluruh perlengkapan senjata ini adalah spiritual immune atau spiritual immunity, imunitas rohani kita, saudara. Saudara pernah nonton film Avengers, saudara? Semua tokoh di dalamnya, saudara, ketika menghadapi satu situasi yang sangat genting, saudara ya, mereka akan berubah, saudara. Mereka akan berubah menjadi manusia-manusia super, saudara ya, dengan peralatan, dengan baju canggih dan lain sebagainya. Saudara, ini cerita fantasi, saudara. Tetapi saudara, kita punya yang lebih real, lebih nyata, saudara. Dari itu adalah dimensi rohani, saudara. Hidup rohani kita adalah hidup yang sesungguhnya, saudara. Manusia rohani kita adalah manusia yang sesungguhnya, saudara. Saudara, dikatakan di sini, saudara, ketika engkau ingin memiliki, saudara, hidup rohani atau kekuatan di dalam Tuhan, kuat di dalam Tuhan, be strong in the Lord, saudara, kita harus mengenakan. Saudara, King James Version menulis kata kenakanlah ini dengan kata put on. Put on itu memakai atau mengenakan, saudara ya, mengenakan. Di ayat 11, Efesus 6 ayat 11, kenakanlah, ya, put on, mengenakan, memakai, saudara ya, memakai. Jadi saudara bukan melihat, saudara, senjata-senjata apapun yang di depan kita tidak akan berfungsi, saudara, kalau kita cuma melihat saja, saudara. Senjata-senjata itu, kata Tuhan, harus diambil dan dikenakan. Dan senjata itu bukan hanya satu dua, seluruh perlengkapan senjata Allah. Alasan agar kita memakai seluruh perlengkapan senjata Allah adalah ditulis di Efesus 6 ayat 16b, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara, spiritual immunity diperlukan oleh manusia roh kita, saudara, untuk bertahan melawan, saudara. Bertahan dan melawan, saudara.
Bukan hanya bertahan saja, tapi melawan. Bertahan dan melawan tipu muslihat iblis. Saudara, iblis tidak akan berhenti dalam hidupmu, saudara. Dia akan mengejar engkau sampai dia tiba pada destininya, yaitu untuk membinasakan. Perlengkapan senjata Allah berfungsi atau saudara diperlukan oleh manusia roh kita untuk bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara, bertahan. Orang yang bertahan, saudara, berarti memiliki apa? Daya tahan. Orang yang bertahan memiliki daya tahan, saudara. Sistem imunitas tubuh kita, saudara, itu adalah sistem yang memiliki daya tahan, saudara. Dia memiliki daya tahan untuk menyerang, saudara ya. Untuk bertahan dan menyerang, sama saudara ya. Bertahan menyerang semua penyakit yang akan masuk di dalam tubuh. Jadi saudara ketika dideteksi saudara mungkin suatu saat saudara demam, itu sebenarnya bukan sakit, saudara ya. Belum dikatakan sakit, tapi terindikasi, saudara, bahwa penyakit itu sedang masuk ke tubuh seseorang ketika seseorang itu demam, ya. Kenapa demam, saudara? Sistem kekebalan tubuh di dalam tubuh kita itu sedang berperang, saudara, melawan semua virus, bakteri, apapun, saudara, yang mau masuk di dalam tubuh, yang mau menyerang tubuh, kesehatan tubuh manusia, saudara. Begitupun dengan manusia rohani kita, saudara. Spiritual immunity itu, saudara, akan bekerja, saudara, menyerang semua senjata-senjata iblis yang diarahkan kepada kita, saudara, untuk membuat kita apa, saudara? Sakit rohani, bahkan mati secara rohani. Saudara, orang yang bertahan adalah orang yang memiliki daya tahan. Kemudian, saudara, bertahan untuk melawan tipu muslihat iblis. Jadi, saudara, kita tidak hanya bertahan saja, saudara ya, tetapi bertahan untuk apa, saudara? Bertahan untuk melawan, saudara. Bertahan bukan untuk tinggal diam, saudara. Bertahan bukan hanya untuk diam saja, saudara ya, tetapi bertahan untuk melawan. Tentu saja bukan dengan kekuatan kita, saudara, tetapi, saudara, Tuhan sudah memberikan senjata perlengkapan rohani kepada kita. Saudara, kita bisa baca di ayat-ayat seterusnya, saudara, dalam Efesus 6 di ayat yang kedua dan seterusnya, saudara. Spiritual immunity itu apa saja, saudara? Kita bisa baca, saudara ya. Pertama, ikat pinggang kebenaran. Saudara, ikat pinggang itu dipakai, saudara ya. Pada saat itu, saudara, ikat pinggang itu dipakai oleh tentara, saudara, untuk mempersiapkan mereka untuk maju ke medan perang, ya. Karena ikat pinggang itu mereka bisa meletakkan banyak benda-benda, saudara, yang diperlukan pada saat mereka berperang, saudara ya. Ikat pinggang kebenaran. Saudara, kebenaran itu, saudara, harus kita pakai, saudara. Harus melilit, saudara. Kebenaran itu, saudara, harus surround us, saudara ya. Harus ada di dalam seluruh hidup kita, di dalam seluruh tatanan hidup kita, di dalam seluruh kehidupan kita, saudara. Kebenaran itu adalah firman Tuhan, saudara. Ikat pinggang kebenaran, hidup dikuasai kebenaran. Kemudian, saudara, spiritual immunity yang kedua, perlengkapan senjata Allah yang kedua, baju zirah, ya. Baju zirah itu, saudara, penutup dada tentara-tentara Romawi, saudara ya, untuk melindungi seluruh tubuh, saudara ya, dari semua mungkin senjata dan lain-lain sebagainya, saudara ya. Berbaju zirah keadilan. Keadilan ini bicara tentang kedaulatan Tuhan, saudara ya. Kita memakai kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Kita memakai keadilan Tuhan, bukan keadilan kita, saudara. Kadang-kadang kita bertahan dengan keadilan yang kita bangun sendiri, saudara ya. Kita memikir itu adil buat kita. Dan kita apa, saudara? Kita menyepelekan orang lain. Kita mengempaskan keadilan buat orang lain, saudara. Yang ketiga, saudara, spiritual immunity, perlengkapan senjata yang ketiga, senjata Allah, kasut, berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Saudara, ini bicara tentang kesediaan melangkah memberitakan Injil.
Saudara, ketika kita melangkah memberitakan Injil, saudara, kita sedang masuk dalam dimensi peperangan rohani, saudara. Kenapa, saudara? Kita berhadapan dengan musuh-musuh yang tidak mau, saudara, kita mengobrak-abrik area mereka, saudara. Kita sedang masuk, saudara, untuk apa? Menjarah jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Kemudian, saudara, yang seterusnya, perisai. Perisai itu, saudara, melindungi sebagian tubuh, saudara, ya. Melindungi apapun, saudara, yang bisa datang. Perisai iman, saudara. Iman, saudara. Iman itu akan memampukan kita, saudara, menolak semua kebohongan iblis, menolak semua tipu iblis, menolak semua benih-benih ketakutan yang diberikan iblis, saudara, kepada kita. Iman itu, saudara, akan membuat semuanya itu, saudara, tidak dapat mempengaruhi manusia roh kita, sehingga manusia roh kita bisa terjaga. Kemudian, saudara, ketopong keselamatan. Ketopong adalah penutup kepala prajurit Romawi, saudara, tentara Romawi. Saudara, ya, ini bicara, saudara, keselamatan dari Allah itu sebagai anugerah. Saudara, kita melakukan segala sesuatu dalam hidup kita, saudara, karena apa, saudara? Kita sudah menerima keselamatan yang berupa anugerah. Saudara, anugerah itu adalah pemberian, saudara, bukan karena perbuatan baik kita, saudara. Tidak, saudara. Yang terakhir, saudara, pedang roh. Pedang roh itu adalah firman Allah. Saudara, pedang roh ini, saudara, yang akan mematikan semua siasat iblis, saudara. Kita berperang dengan pedang roh. Kita arahkan pedang roh itu, saudara, kepada masalah dan persoalan yang membuat kita jatuh, saudara, di dalam dosa, yang membuat kita jatuh dalam kekhawatiran dan ketakutan, yang membuat kita jatuh, saudara, tidak mempercayai Tuhan, yang membuat kita jatuh di dalam dosa, keraguan-raguan terhadap Tuhan. Firman Tuhan menjaga kita, saudara, dari semua pengaruh-pengaruh buruk, dari semua senjata iblis, dari semua panah-panah api, dari semua apapun yang sedang diarahkan iblis, dilontarkan iblis kepada kita, saudara. Iblis menyerang anak-anak Tuhan dari berbagai arah, saudara. Dia akan masuk dimanapun, saudara, tempat yang dia bisa masuk ketika kita membuka pintu baginya. Firman Tuhan menjaga kita, saudara. Saudara, ketika kita tahu, saudara, senjata-senjata rohani ini, saudara, ini adalah imunitas rohani kita. Bagaimana kita bisa memiliki imunitas rohani ini? Saudara, spiritual immunity ini sudah diberikan kepada kita. Saudara, pengorbanan Tuhan Yesus, saudara, menyediakan segala sesuatu, membuka pintu anugerah buat kita, saudara. Supaya apa, saudara? Kita bisa memiliki kuasanya, saudara. Hidup di dalam Tuhan adalah hidup yang memiliki kuasanya, saudara. Kuasa Roh Kudus. Roh Kudus sudah diberikan kepada kita. Itu adalah kuasanya, saudara. Power of God. Saudara, tadi kita baca, saudara, Efesus 6 ayat 10 mengatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, saudara. Kita kuat di dalam kuasanya, di dalam kuasa Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus sudah diberikan kepada kita, saudara. Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Persoalan terbesar, saudara, sudahkah kita mengambil dan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah itu? Saudara, Tuhan memberikan kepada kita pilihan dan keputusan. Ya, di dalam Ulangan sudah dikatakan, Tuhan menghadapkan kepada kita hari ini, saudara, pilihan. Engkau bisa memilih kutuk atau berkat. Engkau bisa memilih kehidupan atau kematian. Tapi Tuhan memberikan opsi yang terbaik, saudara, buat hidup kita, yaitu apa? Pilihlah kehidupan. Saudara, bagaimana pilihanmu untuk saat-saat seperti sekarang ini? Apakah engkau memilih untuk sama seperti banyak orang,
mengikuti banyak orang, mengikuti arus banyak orang. Arus apa saudara? Arus tenggelam dalam kekhawatiran, tenggelam dalam ketakutan, tenggelam di dalam stres, depresi, tenggelam dalam hal-hal yang membuat engkau terpuruk karena hal-hal yang terjadi hari-hari ini. Kita tidak bisa mengelak, memang saudara, tidak bisa saudara. Seluruh dunia sedang mengalami hal yang sama. Saudara, bahkan saudara, Presiden kita, saudara Bapak Joko Widodo dan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani mengatakan, jika pada bulan September pertumbuhan ekonomi kita masih di titik minus, Indonesia akan masuk dalam jurang resesi. Tapi saudara, kita berdoa, kita berdiri saudara di hadapan Tuhan dan membawa bangsa ini. Bangsa ini tidak akan masuk di jurang resesi, tapi Tuhan akan membangkitkan Indonesia. Tuhan akan memulihkan Indonesia. Sekarang saudara, pilihan dan keputusan ada di tangan kita, ada di tanganmu hari ini saudara. Apakah engkau mau mengambil dan memakai seluruh perlengkapan senjata Allah itu saudara? Kebenaran, keadilan Tuhan saudara, kerelaan memberitakan Injil. Memberitakan Injil saudara, sekarang saudara sangat terbatas karena kita mungkin saudara pikir memberitakan Injil harus ke pelosok-pelosok dunia saudara ya. Sekarang terbatas, susah kemana-mana. Saudara, memberitakan Injil saudara di sekelilingmu saudara, melalui apa saudara sarananya? Hidupmu, hidup kita saudara. Hidup kita harus berbicara. Kita menjadi surat terbuka saudara. KKR itu terjadi di rumah kita, KKR terjadi di sekitar rumah kita saudara. Siapa pembicaranya? Kita saudara, melalui apa? Gak usah pakai pengeras suara, melalui hidup kita saudara setiap hari. Apa yang kau lakukan setiap hari? Apa yang dilihat orang lain dalam hidupmu setiap hari? Perisai iman. Apakah engkau menjaga imanmu untuk tetap kuat di dalam Tuhan? Iman timbul dari mana saudara? Dari pendengaran. Bukan mendengar hoax, bukan mendengar berita buruk, bukan mendengar gosip, bukan mendengar hal-hal yang tidak benar. Iman timbul dari pendengaran. Dari mana saudara? Dari firman. Firmannya siapa? Firman Tuhan Yesus. Firman yang keluar dari bibir mulut Tuhan. Firman yang sudah menjadi manusia di dalam pribadi Yesus. Firman itu adalah kebenaran. Ketopong keselamatan, pedang roh, firman Tuhan. Apakah hari-hari ini kita masih memegang firman Tuhan? Ataukah sudah ada firman yang lain dalam hidup kita saudara? Ya, sudah ada Yesus yang lain dalam hidup kita. Karena banyak persoalan masalah terjadi di sekeliling kita. Apakah Yesus masih menjadi Tuhan kita? Apakah firman Tuhan masih ada dalam hidup kita? Apakah kita masih berpegang kepada firman Tuhan apapun yang terjadi? Saudara, ini adalah senjata Allah saudara. Dan kita harus mengenakan, kita harus mengambil dan mengenakan. Saudara, ini sudah diberikan saudara kepada kita. Keputusan kita, pilihan dan keputusan kita untuk mengambil dan mengenakannya saudara. Bukan hanya mengambil, mengenakannya saudara. Firman Tuhan itu tidak bisa hanya kita dengar saudara, tetapi kita harus memakai. Kita harus melakukannya saudara. Harus terdisplay. Firman Tuhan itu harus terdisplay dalam hidup kita. Harus terlihat dalam hidup kita secara jelas. Saudara, bagaimana meningkatkan spiritual imunitas kita? Satu saudara, miliki pola atau gaya hidup rohani yang benar. Bagaimana memiliki pola hidup atau gaya hidup rohani yang benar? Satu saudara,
miliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Biarlah ini menjadi gaya hidupmu, saudara, gaya hidup kita, gaya hidup saya, saudara. Setiap hari, saya percaya Tuhan sedang menunggu anak-anaknya untuk datang kepadanya, mencari Dia, membangun hubungan dengan Dia. Saudara, 6 bulan, saudara, COVID-19 ini, saudara, kita hadapi bersama-sama, saudara. Ya, belum pernah mungkin kita hadapi selama hidup kita. Saudara, saya percaya, saudara, ada rencana Tuhan di balik semuanya. Apa, saudara? Tuhan menginginkan, saudara, kita mencari Dia bukan hanya datang di gedung-gedung gereja setiap hari Minggu, saudara. Kita hanya membangun hubungan dengan Tuhan pada hari Minggu ketika kita datang ke gereja, saudara. Bahkan ketika datang ke gereja, saudara, tanpa hati yang mengasihi Tuhan. Tuhan sangat rindu, saudara, kita memiliki hubungan dengannya di tempat rahasia kita. Secret room kita, saudara. Ruangan pribadi kita yang hanya ada kita dengan Tuhan. Saudara, ini akan meningkatkan, saudara, imunitas rohani kita. Perlengkapan senjata itu akan semakin diasah, saudara, ketika kita membangun hubungan dengan Dia. Kenapa, saudara? Relasi dengan Tuhan, saudara, akan membuat kita semakin kuat. Kenapa, saudara? Di sana, saudara, kita akan mendapatkan banyak pernyataan-pernyataan ilahi. Banyak impresi, banyak pewahyuan ilahi, nubuat, dan apapun, saudara, yang Tuhan inginkan dari hatinya. Karena kerinduan hati Tuhan ingin membagikan semua yang ada di hatinya buat kita, anak-anaknya, buat kita, gerejanya. Miliki gaya hidup rohani yang benar. Bangun relasi dengan Tuhan secara intim, saudara. Enggak Senin Kemis, saudara. Secara intim, saudara. Bangun pagi hari, siapa yang kau cari? Bangun pagi hari, siapa yang ada di pikiranmu? Orang yang membangun hubungan yang intim dengan orang lain, saudara. Hal pertama yang dia cari adalah orang kepada siapa dia berbagi, kepada siapa dia membangun hubungan dengan intim. Nggak mungkin dong, saudara, suami istri, saudara, pagi-pagi suaminya bangun cari istri orang. Nggak mungkin, kan, saudara? Dia akan cari istrinya sendiri. Saudara, bangun hubungan dengan Tuhan di secret place-mu. Kemudian, saudara, yang kedua, miliki disiplin rohani. Saudara, disiplin rohani itu, saudara, itu akan melalui proses, saudara, setiap hari. Membangun disiplin rohani itu setiap hari. Saudara, murid-murid Yesus, saudara, dilatih setiap hari, saudara, bersama dengan Tuhan Yesus. Yang ketiga, saudara, hidup dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Pola hidup rohani dibangun dari keteraturan dan kedisiplinan kita membangun hubungan dengan Tuhan. Sekali lagi, saudara, pola hidup rohani dibangun dari keteraturan dan kedisiplinan kita membangun hubungan dengan Tuhan. Saudara, bagaimana saat teduhmu, saudara? Oh ya, saya bangun pagi-pagi. Apa yang kau lakukan pagi-pagi? Bagaimana penyembahanmu kepada Tuhan? Bagaimana engkau baca firman-Nya setiap hari? Bagaimana baca suratnya Tuhan setiap hari? Bagaimana membaca hatinya Tuhan setiap hari? Bagaimana kehidupan doamu? Apakah engkau doa hanya untuk waktu-waktu yang genting saja? Untuk waktu-waktu yang mepet gitu, saudara, ya? Sudah mepet, baru datang berdoa? Saudara, hidup doa adalah hidup yang dibangun dari relasi, saudara. Hubungan dengan Tuhan. Saudara, imunitas rohani yaitu perlengkapan senjata rohani yang diberikan kepada kita agar kita menjadi kuat dalam
kekuatan Roh Kudus untuk bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara, firman Tuhan ini saudara, mungkin sangat singkat saudara. Tetapi message yang dari hati Tuhan buat kita pagi hari ini. Saudara, mari kita memakai selengkap senjata Allah. Mengambil dan memakai selengkap senjata Allah. Saudara, mari taruh Tuhan di tempat yang sangat utama dan pertama di dalam hidupmu. Tingkatkan imunitas rohani kita. Dengan apa saudara? Dengan membangun hubungan yang lebih intim, lebih serius lagi dengan Tuhan. Firman Tuhan ini saudara, akan membuat kita kuat menghadapi hidup ini. Saudara, Tuhan berjanji saudara, Dia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Janji Tuhan ya dan amin. Tapi saudara, pilihan dan keputusan ada di tangan kita. Kalau kita mau menjadi kuat di masa-masa seperti sekarang ini, saudara, kita harus memiliki spiritual immunity yang kuat. Kita harus memakai selengkap senjata Allah, seluruh senjata Allah. Kita nggak bisa pilih hanya satu saja. Mari saudara pagi hari ini, mari lihat senjata mana yang belum maksimal dalam hidupmu. Kita sama-sama saudara mengkoreksi diri kita. Atau tidak ada satupun senjata yang kau pakai dalam hidupmu. Engkau akan menjadi orang yang sangat rentan dengan sakit rohani. Engkau akan menjadi rentan dengan tipu muslihat iblis. Setiap hari iblis mengarahkan senjatanya menyerang anak-anak Tuhan, menyerang iman anak-anak Tuhan, menyerang gereja Tuhan. Kita butuh Tuhan, kita butuh firman-Nya. Mari saudara, saya encourage saudara pagi hari ini, jangan takut saudara, jangan takut. Firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 13 mengatakan, jika kita hidup oleh daging, kita akan mati. Tetapi jika oleh roh, rohnya huruf besar saudara, jika oleh Roh Kudus, kamu berarti kita semua, mematikan perbuatan-perbuatan dagingmu, maka kamu akan hidup. Roh Kudus akan bekerja di dalam hidup kita ketika kita mengambil langkah iman. Roh Kudus butuh kerjasama, saudara. Kalau kita hanya diam di tempat, kita stagnan, saudara. Terlihat bergerak dan berlari tapi hanya di tempat. Roh Kudus tidak bisa maksimal bekerja dalam hidup kita. Saudara, kita ditentukan sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Realita Tuhan ada di dalam kita, yaitu kita adalah lebih dari pemenang. Pemenang-pemenangnya Tuhan adalah orang-orang yang memiliki spiritual imunitas yang kuat. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Dan oleh pertolongan Roh Kudus, kita melakukan bagian kita, yaitu melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa saudara. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Engkau mengasihi kami Tuhan Yesus, itulah sebabnya Tuhan Engkau terus memberikan firman-Mu kepada kami, memperlengkapi gereja-Mu Tuhan, sehingga gereja-Mu menjadi kuat di masa-masa yang sukar seperti sekarang ini Tuhan. Tuhan, kami percaya firman-Mu Tuhan Yesus adalah kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Engkau menolong kami Tuhan Yesus, supaya kami dapat mengambil dan memakai seluruh perlengkapan senjata Allah untuk bertahan melawan tipu muslihat iblis dalam hidup kami dan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kami tidak takut dengan apapun yang terjadi dalam hidup kami, karena kami punya Allah yang hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah firman-Mu terus mengejar kami. Firman-Mu mengatakan Tuhan Yesus bahwa Tuhan, apa yang sudah keluar dari bibir mulut-Mu Tuhan Yesus, yaitu firman-Mu, tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan melakukan rencana-Mu Tuhan Yesus. Dan rencana-Mu pasti jadi, pasti digenapi.
Terima kasih Tuhan, pagi hari ini hamba berdoa untuk semua jemaat-Mu Tuhan Yesus yang mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah Roh Kudus yang memberikan kekuatan Tuhan Yesus untuk melakukan firman-Mu. Roh Kudus yang terus membuat kami semua kuat di dalam Engkau Tuhan Yesus. Memiliki spiritual immunity yang kuat di dalam Engkau Tuhan, karena kami mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Tuhan, di dalam kondisi apapun Tuhan, jangan biarkan kami jatuh Tuhan Yesus. Jangan biarkan kami Tuhan Yesus meninggalkan Engkau. Jangan biarkan kami melupakan Tuhan semua janji Tuhan. Tapi Roh Kudus mampukan kami Tuhan untuk mengingat semua firman Tuhan, mengingat setiap janji Tuhan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Tuhan, mereka yang hari-hari ini Tuhan Yesus dalam kondisi yang lemah Tuhan Yesus, bangkitkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Aku katakan bangkit dalam nama Yesus, bangun kembali, percaya Tuhan ada di dalam hidupmu. Tuhan Yesus, Engkau berkati semua anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Mereka yang sakit Tuhan Yesus, kami percaya hari ini Tuhan Yesus firman-Mu terjadi bahwa bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang hari-hari ini Tuhan mungkin Tuhan Yesus sedang dalam pergumulan Tuhan Yesus, mungkin Tuhan pergumulan dengan ekonomi keluarga, pekerjaan dan lain-lain di masa pandemi ini. Tuhan, Engkau jawaban dari semua hidup kami, semua masalah dan persoalan hidup kami. Engkau Tuhan Yesus yang menolong kami semua tepat pada waktu-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau memberkati semua Tuhan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Gereja-Mu Tuhan jadi gereja yang kuat di dalam Engkau. Berkati Indonesia, berkati pemerintah Indonesia. Berkati Tuhan kota di mana kami tinggal, dimanapun Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus. Berkati gereja-gereja-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bawa semuanya kepada Engkau. Dan pagi hari ini biarlah berkat Tuhan turun atas kami semua. Mari saudara, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Bapa di surga, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus yang terus memulihkan kita sampai Dia datang menjemput kita semua. Terpujilah Tuhan Yesus dari kekal sampai kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.